Aroma sampo. Selepas mandi berendam dengan sedikit aroma terapi membuat tubuh Dania rileks. Aku ingin tidur saja rasanya, capek sekali. Dania menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur, berguling ke kanan dan ke kiri. Nyaman sekali. Di toko tadi sungguh melelahkan. Dania meraih HP-nya. Sekretaris Han belum memberikan info kapan Saga akan kembali. Tapi Dania berpikir kalau dia tidur pun Pak Mun pasti akan membangunkannya nanti. Akhirnya gadis itu malah terlelap di atas tempat tidur. Sementara itu, selang waktu tidak lama, mobil milik Saga sudah memasuki gerbang utama. Sekretaris Han sudah memberikan informasi kepada Pak Mun. Nona Dania sedang tidur, Tuan Muda. Setelah dia membaca pesan dari Pak Mun. Biarkan dia. Baik. Han mengetikkan pesan cepat, lalu mengirimkan pada Pak Mun. Mobil menepi tepat di halaman rumah. Pak Mun sudah berdiri dekat pintu, berjalan mendekat menyambut Saga. Saga mengisyaratkan agar Han boleh pergi. Sekretaris itu menganggukkan kepala, menunggu diam sampai Saga menghilang dari balik pintu. Tuan Muda, Nyonya mengundang seorang tamu untuk makan malam bersama. Pak Mun membantu Saga melepaskan jasnya. Persiapkan saja semuanya. Di mana Dania? Tidak peduli dengan tamu yang diundang ibunya. Nona muda sedang tidur di kamar. Pak Mun mengikuti langkah Saga sampai masuk ke dalam kamar. Saga mengedarkan pandangannya menyapu ruangan, melihat tempat tidur, tersenyum sekilas melihat Dania tergeletak di sana. Pak Mun bergegas mengambilkan sandal dan melepaskan sepatu. Apa Anda mau mandi? Keluarlah, aku mau istirahat sebentar. Baik, Tuan Muda. Pak Mun menganggukkan kepala lalu beranjak keluar kamar. Lihat ini, beraninya dia tidur saat aku pulang kerja. Saga duduk di pinggir tempat tidur, menusuk-nusuk pipi Dania yang kemudian menggeliat. Tidak tahu apa yang mendorong tubuhnya sampai dia ikut ambruk di samping Dania. Mencium pipi gadis yang terlelap itu. Aku pasti sudah gila, tapi Saga seperti menikmati raut nyaman istrinya yang tidur di sebelahnya. Dania sudah duduk di sofa, terjaga dengan terkejutnya. Melihat situasi, dia mendengar suara air di kamar mandi, artinya Tuan Saga sudah kembali. Lagi-lagi aku tiduran. Padahal jelas-jelas tahu Tuan Saga akan pulang untuk makan malam di rumah. Dia sedang mandi kan? Bagaimana aku memberi alasan padanya nanti? Oke, yang penting minta maaf dan tersenyum. Mau dia melemparkan handuk atau sendal sekalipun, aku harus tetap tersenyum. Dan dia mengepalkan tangan penuh semangat untuk menyelamatkan diri. Kau sudah bangun? Saga muncul dari dalam ruang baju, sudah memakai pakaian lengkap, rambut sudah disisir dengan rapi. Kenapa dia bisa tampan begini sih? Kalau saja aku bukan pembantunya, istrinya. Istri yang seperti pembantu. Terserahlah aku disebut apa, aku pasti jadi fansnya. Maaf Tuan, Saga melotot. Maaf suamiku. Kenapa ingat aja sih kalau aku salah panggil? Saga menjatuhkan tubuh di sofa, menarik lengan Dania untuk duduk kembali. Gadis itu menggeser tubuhnya, lagi-lagi supaya berada di jarak aman. Baik dari sentilan ataupun aroma parfumnya. Apa yang kau kerjakan hari ini? Membereskan toko. Kau suka? Tersenyum bangga. Seperti sudah menaklukkan negara dan mendapat kemenangan. Padahal mah sudah nyusahin orang aja bisanya. Tentu saja, toko saya jadi lebih indah dan nyaman berkat Anda. Suka kepalamu. Saya harus berterima kasih karena kepedulian Anda. Baguslah kau tahu terima kasih. Tersenyum kecut dan geram. Apalagi sih sekarang? Hentikan menyentuh rambutku. Apa yang kau pakai untuk rambutmu ini? Saga menggulung lagi rambut Dania, membuatnya menggeser duduk, sampai mereka berdepetan. Karena kalau dia tidak melakukannya, rambutnya tertarik dan dia akan kesakitan sendiri. Wangi apa ini? Kau pakai shampoo apa? Apa? Kenapa menciumi rambutku? Ini kan rambut yang katamu jelek dan membuat matamu sakit. Saya pakai shampoo di kamar mandi, sama seperti Anda pakai. Benarkah? Kenapa wanginya beda? Coba cium punyaku. Saga menodongkan kepalanya. Dan dia di sampingnya cuma bisa mengernyit. Apa-apaan dia ini? Cium wangi rambutku. Menodongkan kepala. Baik. Dan dia bangun dari duduk, berdiri di hadapan Saga, mencium rambut dari kejauhan. Karena tidak terlalu tercium, dia mencoba mendekatkan hidung namun menjauhkan badannya. Gimana wanginya? Sok berpikir dan bergumam sebentar. Ini mah ya jelas sama, kita kan memang pakai sampo yang sama. Sepertinya sama. Hidungku, kenapa Anda bangun sih? Hei, aku menyuruhmu mencium aroma sampo di rambutku, bukan mencium kepalaku. Kau sedang mencari kesempatan menciumku. Apa? Kan kamu yang bangun, Tuan Muda sialan. Hidungku saya terbentur. Siapa juga yang mau menciummu? Sudah gila apa aku? Anda yang tiba-tiba bangun. Hidung saya saja sampai terbentur. Sudah, mengaku saja. Kau memang mau menciumku kan? Banyak alasan. Saga menunjuk hidung Dania yang berwajah kesal. Cium aroma rambutku, bukan cium kepalaku, katanya lagi dengan wajah puas. Tidak, tuh. Saga sudah melotok. Tidak, suamiku. Kali ini kemaafkan kamu ya.
Saga bangun dari duduk dan berjalan keluar dari kamar. Hei, tunggu. Luruskan dulu kesalahpahaman ini. Siapa yang mau menciummu? Aku sama sekali tidak bermaksud menciummu tadi. Kan kamu yang bangun.